sudah lewat pertengahan bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram, salah satu bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Ketika kita nggak tahu dengan bulan-bulan ini, kita santai aja. Padahal berbuat dosa di bulan haram itu berbeda dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Tapi bagaimana umat Islam yang nggak tahu dengan bulan haram akan menghargai dan akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa? Dianggap semuanya sama. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu tuh agama yang lurus nih. Ini ajaran agama yang benar. Ada 4 bulan haram itu yang harus diagungkan dan dihormati. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Kita sepanjang tahun nggak boleh berbuat dosa. Nggak ada ceritanya, oh ini bulan boleh berbuat dosa. Nggak ada. Tapi ada bulan-bulan yang perbuatan dosa di waktu itu lebih dahsyat lagi perhitungannya. Siapa yang hari ini tidak berbuat dosa? Angkat tangan. Jemaah, kadangkala kita merasa nggak punya dosa. Mikir apa ya dosa anak hari ini? Ya, alhamdulillah aman gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Pelaku dosa yang banyak. Khata'. Jadi kalau ada orang mengatakan ana udah lama nggak berbuat dosa, Ustaz. Nah, ucapan dia itu dosa. Udah lama untuk nggak berbuat dosa. Berapa banyak orang yang tidak tahu mana dosa dan mana yang bukan dosa. Berapa banyak orang yang hidup bergelimang dosa tapi merasa bersih dari dosa. Berapa banyak orang yang hidup dari riba. Bertahun-tahun dia melakukan itu. Di masyarakat, di kampung, di desa. Mereka melakukan itu merasa, loh nggak apa-apa Ustaz. Soalnya kita itu ridho birridho Ustaz. Ana ridho. Oh gitu. Ana ingat dengan seorang anak di Jakarta. Ketika dia belajar dan dia faham tentang syariat Allah Azza wa Jalla, lalu dia meninggalkan pekerjaannya. Dia ngomong sama ibunya. Dia ngomong sama istrinya. Ternyata ibu dan istrinya tidak setuju dia resign dari tempat riba itu. Enggak, engkau ini ikut aliran apa? Enggak benar kata dia. Bayangin. Sang ibu tidak merasa anaknya berbuat dosa dan sang istri tidak merasa suaminya melakukan dosa. Apa penyebabnya? Semua orang melakukan itu dan tidak ada masalah. Apa yang dilakukan anak? Sang anak tidak ingin kehilangan ibunya. Sang anak juga tidak ingin kehilangan istrinya. Maka dia tiap hari berangkat dengan seragam yang sama dari rumah. Dia keluar rumahnya, dia naik mobil, sampai mobil dia lepas seragamnya. Dia kerja taksi online. Sore dia pakai lagi seragamnya. Subhanallah jemaah. Antum bisa bayangkan berapa banyak orang yang bergelimang dosa tapi dia tidak merasa yang dia lakukan itu dosa. Ahibati fillah. Dan siapa yang melakukan dosa, ada pintu untuk merubah diri dan menjadi lebih baik. Maka kata Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sudah ditakdirkan berbuat dosa. Di antara hikmahnya agar engkau tidak congkak dan sombong, tidak sok suci, agar engkau terus memohon kepada Allah, engkau memanggil nama Allah, Ya Ghafur, ighfirli. Bayangin ya,
doa yang diperintahkan untuk dibaca ketika malam Lailatul Qadar itu apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan kita disuruh minta maaf sama Allah Azza wa Jalla. Suruh minta maaf. Katakan, ya Allah, Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Siapa yang disuruh baca doa ini? Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi, putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar, pernah minta doa sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca pada waktu aku sholat, pada waktu aku bermunajat memohon kepadamu, kepada Allah Azza wa Jalla. Apa doanya? Nah, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur. Masyaallah. Kasihkan. Fadhal. Supaya antum tahu bahwa kita ini bergelimang dosa. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Ini Abu Bakar yang Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Qala Abu Bakar, ana. Lalu Nabi SAW mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tuh 4 kriteria tidak terkumpul di diri satu orang melainkan surga tempat dia. Pernah Nabi SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Ada pintu buat orang-orang yang ahli sedekah, ada pintu buat orang yang ahli puasa. Lalu berapa pintu surga? 7. Pintu neraka yang 7 itu hati-hati, jangan salah masuk antum. Astagfirullah. 8. Yang 7 itu pintu neraka. Makanya kalau nanti kelihatan 7 neraka, na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. 8 pintu surga itu. Abu Bakar pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, ya, adakah yang dipanggil dari pintu surga semua itu? Kata Nabi SAW, nah, ada. Dan aku berharap engkau yang dipanggil dari 8 pintu surga itu. Ketika minta doa sama Nabi SAW, dikasih doa apa? Pengakuan terhadap dosa. Katakan Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Bayangin ya, ana kalau baca hadis ini, ana ngelihat Abu Bakar disuruh sama Nabi mengatakan sallallahu ala nabiyina wasallam, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Kita merasa nggak punya dosa, kita merasa alhamdulillah aman hari ini. Itu suruh baca ketika sholat. Abu Bakar baca itu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Nggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan kasihi aku ya Allah. Engkau maha pengasih, engkau maha pengampun. Sepakat sudah bahwa kita pelaku dosa? Nah, soalnya kalau ada yang merasa kayaknya kajian ini nggak pantas buat ana judulnya, ya bukan. Dia nggak hadir. Kenapa? Karena merasa ya alhamdulillah ana sudah sering dengar kajiannya Ustadz Ahmad, Ustadz Haikal, ana sudah ya mungkin 0% dari dosa. A'udzubillahi min dzalik. Ahibati fillah. Ketika turun firman Allah di surat An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi
Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Ini urusan pahala, urusan balasan dari Allah itu bukan ikut angan-angan kalian, mau-mau kalian, dan juga angan-angannya ahlul kitab. Oh tenang, urusan dosa ini dihapuskan, yang itu dihapuskan. Kata Allah, man ya'mal su'an, barang siapa melakukan dosa, yujza bihi, pasti dibalas. Pasti dibalas. Ketika ayat ini turun, sekali lagi Abu Bakar yang tanya, ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas, binasa kita ya Rasulullah, habis kita. Bayangin ya, ini orang dijamin masuk surga, tambah takut sama Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, engkau sakit nggak? Iya sakit. Iya. Engkau pernah gundah nggak? Iya gundah, kata dia. Engkau pernah capek lelah? Iya, kata dia. Itu penghapusan untuk dosa-dosa yang dilakukan. Jadi boleh jadi sakit di punggung kita, pusing yang kita rasakan, atau duri yang masuk di tangan kita. Emak-emak kadangkala masak, itu ada minyak yang tahu-tahu mengenai tangannya, itu penghapusan dosa. Engkau habis berbuat dosa, engkau punya dosa, engkau punya kesalahan. Maka ahibati fillah, bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh, wahai umat manusia, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian, memohonlah kalian kepada Allah ampunan. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marra. Beliau mengatakan, aku nih tiap hari aku mohon ampun sama Allah, beristighfar, bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Itu Nabi loh. Ahibati fillah, dan dampak dari dosa itu sangat menakutkan sekali. Tapi terkadang kelezatan berbuat maksiat membuat orang lupa tentang hukuman yang akan diterima dia. Kita melihat orang-orang yang jual beli narkoba. Kenapa dia lakukan itu padahal hukumannya jelas? Sebagai bandar sekian dihukum mati. Sebagai penjual akan dihukum ini. Sebagai pembeli, konsumen pribadi akan mendapatkan hukuman. Tapi kenapa dia lakukan itu? Ada kelezatan yang dia dapatkan, yang membuat dia melupakan dampak buruk dari perbuatannya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Beliau mengatakan, wa hadhil ma'asi laha adrarun 'alal qulub. Kemaksiatan yang dilakukan itu memiliki dampak berbahaya terhadap hati, terhadap jantung. Seperti bahayanya racun untuk tubuh manusia. Ya tentunya racun itu bertingkat-tingkat bahayanya. Ana ingat ketika ana digigit ular kobra jamaah. Ana digigit jam 2 siang mungkin. Ana rasakan sakitnya itu nyampe ke sini di sore hari. Nyampe ke sini di malam hari. Jantung itu sudah mulai merasakan. Waktu itu di pesantren. Mudir ma'had takut ana mati di pesantren. Dia mengatakan, Syafiq pulang, kata dia. Ana ngomong jangan. Ana kalau pulang dimarahin sama orang tua. Ahsan di sini, kalau sudah harus mati di sini sudah. Itu dampaknya, berapa banyak orang yang digigit langsung mati. Ada yang digigit masih sempat selamat racunnya itu. Ada yang kadang-kala cacat seumur hidup. Maka ketika Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa bahaya kemaksiatan itu seperti bahaya racun ketika mengenai seseorang,
Dan racun itu biasanya nanti terakhir ya sampai ke jantung itu. Lalu beliau mengatakan, wahal fid dunya wal akhirah syururun wada'un illa sababuhul ma'asi wadh-dhunub. Apakah ada di dunia dan di akhirat kejahatan-kejahatan, penyakit-penyakit, melainkan sebabnya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan. Antum kalau sakit langsung istighfar. Antum kena musibah, pulang sandalnya hilang, nggak usah marah sama Ustadz Haikal. Ini gimana masjid ini, sandal ana baru hilang. Jangan. Boleh jadi itu penghapusan dosa buat antum. Antum boleh jadi nanti mau pulang, mobilnya ditutup sama mobilnya orang. Orang pada pulang semua, antum nggak bisa pulang. Padahal antum sudah kelaparan mau makan. Boleh jadi itu karena dosa-dosa yang kita lakukan, jemaah. Lalu beliau mengatakan, famal ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Apa yang mengeluarkan ayah bunda kita dari surga? Negeri yang penuh dengan kelezatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan, menuju negeri yang penuh dengan duka dan penyakit. Kita tahu di surga itu nggak ada toilet. Di surga itu nggak ada BPJS. Di surga itu nggak ada rumah sakit. Di surga itu nggak ada tidur. Yang ada kenikmatan. Semuanya hidup dengan kenikmatan. Tapi apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga bersama istrinya? Bisikan iblis dan keinginan jiwa. Kemudian apa yang menyebabkan iblis dilaknat, dikeluarkan dari kerajaan langit, kemudian dia hidup dengan laknat itu sampai kiamat dan kelak akan disiksa di dalam api neraka? Apa? Gara-gara dosa. Ada perbedaan dosa Adam sama dosa iblis. Sama-sama nih berbuat dosa. Bedanya Nabi Adam ketika dipanggil sama Allah, dikatakan alam anhakuma, bukankah aku larang kalian untuk mendekati pohon itu? Apa kata Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Langsung mengakui dosa. Wahai Rabb kami, ya kami salah, kami menzalimin diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak ngampuni kami, engkau tidak memaafkan kami, engkau tidak merahmati kami akan jadi orang-orang yang merugi. Iblis sama berbuat dosa. Ketika ditanya sama Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Apa yang menyebabkan engkau enggak mau sujud, menolak perintahku untuk sujud kepada yang kuciptakan dengan kedua tanganku? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Sama-sama berbuat dosa, tapi beda sikap keduanya. Maka kita tahu apa yang terjadi dengan iblis dan apa yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian apa yang menyebabkan bumi ini tenggelam, jemaah? Di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu sayang sama kaumnya. Berapa tahun Nabi Nuh itu berdakwah? 950 tahun. Beliau mengatakan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, ya Allah, kalian mohon ampun sama Allah. Allah itu maha pengampun. Bayangkan ya, mereka 950 tahun bermaksiat tetap diajak untuk bertobat. Allah itu maha pengampun. Kalian bertobatlah, nggak mau mereka. Didakwain, diajak siang malam dengan berbagai macam metode. Mereka menolak. Lalu Allah tenggelamkan bumi ini. Kalimantan pun tenggelam pada saat itu. Semua tenggelam. Kecuali mereka yang berada di Harun.
Mana Qarun? Bagaimana kita itu kalau melihat orang kaya, kayak melintir jamaah, ya Allah, zen hidupnya orang ini ya Masya Allah. Siapa yang tidak menganga, terpesona melihat kekayaan Qarun? Mereka ingin seperti Qarun. Ingin, dan mereka mengatakan, ya Allah, innahu ladzu hadzin azim. Dia benar-benar orang yang punya keberuntungan besar sekali. Senang hidupnya dia, berbahagia dia di dunia. Mereka mengatakan, kata kami diberi seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Qarun ini ketika disuruh taat kepada Allah, disuruh berbuat baik kepada umat manusia, disuruh ingat sama akhiratnya, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa kaya, aku ini bisa sukses karena ilmu yang diberikan kepada aku. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia bersama rumah dan hartanya di bumi ini. Nggak ada ceritanya Qarun lagi, nggak ada. Sehingga orang-orang ketika lihat, mana Qarun, nggak ada, hilang. Ahibati fillah, Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bidzambih. Semua kami beri hukuman gara-gara dosa mereka. Dosa kita beda. Dan ingat, sebagian kita merasa tidak berdosa karena dia sudah hijrah, dia sudah tinggalkan dosa-dosa kemaksiatan. Boleh jadi dia punya dosa dalam hatinya yang tidak nampak dalam raganya, tapi kelak pada hari kiamat akan dimunculkan semua yang ada di hatinya. Berapa banyak orang yang sombong, yang hasad. Berapa banyak orang yang berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia enggak, dosa-dosa fisiknya enggak ada, ada dosa hati. Dan semua akan diberi hukuman berdasarkan dosa mereka. Faminhum mar arsalna alaihim hasiba. Ada yang kami kirimkan kepada mereka bebatuan dari langit, menghancurkan mereka. Wa minhum man akhadathu sayhah, bencana, kepada bala, kepada kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja, tapi semuanya kena. Makanya kadang-kala kalau kita lihat bencana itu, loh di situ kan ada bayi yang baru lahir, Ustaz, dia nggak punya dosa. Di situ ada orang-orang yang belum baligh. Nah, hati-hati kalian dengan azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa. Dan ketahuilah Allah itu syadidul iqab. Ahibati fillah, ya, dosa itu ada dua. Kita ini Masya Allah setelah hijrah, setelah ngaji, kita itu jadi pinter memilah dosa. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita kalau dosa besar, na'udzubillah, apalagi syirik, aduh jangan sampai. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nah, kita tahu dengan dosa-dosa besar. Tapi sebagian kita itu masih terus melakukan dosa-dosa kecil. Udah ngaji nih, udah belajar riba, na'udzubillah, dosa besar. Sihir, na'udzubillah. Dia tinggalkan tuh dosa-dosa besar, tapi kemudian dia pindah ke dosa-dosa kecil dengan dalih apa? Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Ustaz. Bukankah Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat? Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan mengusir, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Ustaz, bukankah sholat yang 5 waktu itu penghapusan dosa? Bukankah dari satu umroh ke umroh selanjutnya itu penghapusan dosa? Bukankah dari Ramadan ke Ramadan selanjutnya itu penghapusan dosa? Lalu kita merasa nyaman dengan dosa-dosa kecil.
Berzina itu dosa besar apa bukan? Dosa besar. Tapi berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, dosa besar apa bukan? Belum Ustaz, belum dosa besar. Menuju ke dosa besar. Memandang yang diharamkan untuk dipandang, dosa besar apa dosa kecil? Nama kecil lah Ustaz. Ini kan cuma zina mata Ustaz. Anak bentar lagi mau sholat duhur, ini selesai insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dosa kecil ini? Beliau mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hati-hati, hindari dengan dosa-dosa diremehkan. Fa innama dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin faja'a dha bi'ud wa ja'a dha bi'ud. Seperti satu rombongan yang dia singgah di sebuah lembah. Ya, mungkin dia dalam perjalanan lalu berhenti singgah untuk makan malam di sana. Orang bawa satu tangkai, bawa dahan pohon sedikit kecil-kecil, dikumpulkan di sana. Amdajubihi khubzahu, sampai yang dikumpulkan itu bisa memasak roti mereka, membakar mereka. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata yu'khad biha sahibuha tuhliku. Orang kalau sudah dihukum gara-gara dosa yang diremehkan, habis dia, binasa dia. Gunung itu adalah kumpulan kerikil, kumpulan kerikil. Dan di hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub fa inna laha minallahi taliban. Hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Ada penuntut khusus yang Allah siapkan untuk dosa-dosa yang diremehkan itu. Ahibati fillah, setelah kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan dosa-dosa besar yang kadangkala dikenal sekarang dengan sebutan hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Di awal hijrah itu kita begitu semangat untuk meninggalkan semua dosa, bahkan yang makruh kita tinggalkan. Makruh, naudzubillah, enggak. Ini mubah, enggak sudah. Makruh, mubah dia tinggalkan, enggak apa-apa. Tapi mulai dia memperbanyak yang mubah. Setelah itu naik ke yang makruh. Setelah itu masuk ke dosa-dosa yang diremehkan. Membuat kita binasa. Ahibati fillah, ingat dengan kejadian perang Uhud. Umat Islam itu jumlahnya berapa dan orang-orang kafir itu jumlahnya berapa? Anda kasih hadiah. Kapan terjadinya? Jumlahnya berapa? Nah, umat Islam 3.000, umat Islam 300, orang kafir 1.000. Itu perang Badar. Nah, tafadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Umat Islam jumlahnya 700, orang-orang kafir 3.000. Perang Uhud. Kapan itu terjadi? Nah, umat Islam jumlahnya 300 pada waktu perang Badar, 300 belasan. Melawan 1.000, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Setahun kemudian, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Setahun kemudian,
di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, umat Islam jumlahnya 700, sebenarnya 1000 jumlahnya, tapi ada 300 dari orang-orang munafikin yang meninggalkan peperangan melawan 3000 orang. Subhanallah. Umat Islam itu menang bukan karena jumlah. Kalau antum baca sejarah, selalu umat Islam itu lebih sedikit dari musuh-musuhnya, dan Allah berikan kemenangan kepada mereka. Tapi ketika perang Uhud, bayangin ya, perang Uhud itu ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Abu Bakar di sana, ada Umar di sana, ada Utsman di sana, ada Ali bin Abi Thalib di sana, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga ikut perang Uhud bersama Bilal bin Rabah, ada Hamzah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika awal peperangan, Nabi mengatur barisan 650 menghadapi musuh. 50 orang bertahan di bukit kecil. Ada nama bukit itu dikenal dengan Jabal Rumah sekarang ya, bagi mereka yang berangkat. Bukit kecil itu menjadi saksi sampai hari ini. 50 orang ditaruh di sana dan dikasih satu perintah oleh Nabi SAW. Kalah menang kalian tetap di sini. Kalau burung-burung itu turun, burung-burung pemakan bangkai itu turun memakan kepala kami, kalian nggak usah bantuin kami. Kalau kita menang pun kalian nggak usah nolongin kami, nggak usah nolong kami untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Udah, kalian tetap di sini. Maafin. Nah, fadhil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Sampai mana tadi kita? Uhud. Di atas pohon. Iya. Kalau di Kalimantan di atas pohon mungkin ya. Iya, tapi di sana di atas bukit. Nabi udah pesan sama mereka. Dan subhanallah, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. 650 plus 50 menghadapi 3000 orang. Itu orang-orang musyrikin, perempuannya orang musyrikin. Yang 50 orang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka, patah giginya alaihi salam. 70 sahabat Nabi terbunuh pada waktu itu. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Apa penyebabnya? Satu pelanggaran, satu dosa. Padahal ada Nabi di situ sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Bakar di situ. Kita nggak boleh meremehkan dosa, jemaah. Menganggap, oh masya Allah ada Ustadz Haikal, ada Ustadz Ahmad, ada Ustadz banyak di sini, aman insya Allah berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Satu dosa membuat bencana. Kemudian kita tahu hadis seorang wanita yang dimasukkan neraka gara-gara kucing. Sebagaimana dalam Sahihain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirratin rabatatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia ikat. Mungkin kucing ini nakal. Iya. Ya namanya kucing lah jamaah. Kita kadang-kadang ribut sama ustadz, ada kucing. Ana pernah punya kucing yang masuk ke rumahnya ustadz-ustadz.
Nanti madunya jatuh di foto, ini kucingnya siapa ini? Nah, akhirnya sebagian ustadz ngomong, ya udah ente kasih tulisan di pintu rumah itu, kucing dilarang masuk. Udah gitu. Karena udah dilarang masuk ya berarti dia yang nggak dengerin gitu kan. Ini perempuan orang sakit hati. Kadang kalau melihat kucing melakukan sakit hati. Akhirnya kucing ini, Masya Allah, baik banget orang-orang Martapura ini. Apa bedanya air ini sama air ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Tadi ada husnudon, kayaknya air anget nih jamaah. Ternyata enggak ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Iya, itu kucing karena nakal, karena bikin sakit hati, mungkin makan ikan, makan apa, akhirnya diikat. Tidak ada satupun yang akan dizalimi, nggak ada. Kita nggak akan mendapatkan dalam catatan kita dosa orang lain, nggak ada. Dan tidak akan ada pengurangan dari dosa kita juga, enggak, semua akan disempurnakan. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun yang kau lakukan itu seberat biji sawi, kami akan datangkan, kata. Antum pernah lihat biji sawi? Mungkin yang di pertanian melihat. Antum bawa tuh biji sawi ke toko emas. Antum izin, saya mau nimbang. Berapa berat biji sawi ini? Mungkin di timbangan emas itu nggak berasa, nggak ada beratnya. Tapi kata Allah, ataina biha, kami akan datangkan. Jadi semua dicatat dan semua akan dipaparkan kepada kita. Dan sekarang ini ada satu dosa yang sepertinya warganet dan netizen itu meremehkan dosa ini. Dosa tulisan. Dulu jarang yang bisa menulis, tapi orang ngomong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyan fiha. Sesungguhnya ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang dia nggak jelas omongan ini gitu. Pokoknya dia ngomong aja semaunya dia. Berapa banyak orang yang nulis komen nggak mikir dia. Nih yang kau tulis ini diridhain Allah apa enggak? Yang penting dia ngikutin nafsunya. Apa yang terjadi? Yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Dia akan terjatuh di dalam api neraka yang lebih jauh jaraknya antara timur dan barat. Gara-gara apa? Satu kalimat. Maka antum jangan sembarangan tulis komentar. Antum pastikan dulu yang ana tulis ini bermanfaat tidak. Ketika nggak ada manfaatnya, ya tinggalin. Ketika bermanfaat, oh bermanfaat. Tapi apa tujuanmu nulis? Berapa banyak orang yang menulis hanya untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Riya'an wa mufakharatan. Ada. Maka tolong jangan meremehkan urusan dosa ini. Dan kalau bicara dampak buruk dari dosa, dihalangi dari ilmu. Berapa banyak orang yang hadir ke kajian pulang ditanya, tadi Ustadz nyampaikan apa? Wallahu a'lam, apa tadi ya? Antum hadir di majelis ilmu, tapi doanya Bismikallahumma amutu ahya. Gara-gara dosa, jamaah. Maka tolong ketika antum belajar nggak masuk-masuk, ketika antum belajar tapi kok kayaknya ilmu yang didapat nggak bermanfaat, tidak membuat antum lebih dekat sama Allah Azza wa Jal, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Suara apa itu? Nah, ketika Imam Syafi'i yang mengadu kepada Imam Waqi', yang dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi
wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Ini buat khususnya buat para santri ya. Para santri, kalau engkau menghadapi kesulitan menghafal, kesulitan memahami penjelasan ustadz, kenapa fulan faham, ana kok nggak faham? Kenapa fulan hafal, kok ana nggak hafal? Antum duduk istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Dihalangi dari rizki. Ini ada orang yang terus berbuat dosa, dia melihat rizkinya ana kok terpuruk Ustaz ya. Tapi ana lihat fulan Ustaz sholat nggak pernah. Wallah nggak pernah sholat, maksiat. Tapi fulusnya tambah banyak Ustaz. Ana yang soft pertama utangnya belum lunas sampai sekarang. Kita melihat. Makanya biasanya yang soft pertama ini banyak orang-orang susah jemaah. Kalau sudah tatkala kita punya masalah, kita jadi dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ketika masalah kita selesai, sholat malam udah enggak, puasa sunnah udah enggak ya. Ahibati fillah. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusib. Orang itu dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Ingat ya, rizki itu bukan berkaitan dengan jumlah nominal yang kita dapatkan, tapi manfaat dari rizki tersebut. Berapa banyak orang-orang yang kaya raya tapi ternyata hartanya jadi azab. Jadi azab buat dia. Tidur malam gak bisa. Anda ingat dengan cerita seorang syekh ya. Ketika syekh ini mau berangkat ke tempatnya orang kaya, biasanya kalau ustadz ke rumahnya orang kaya ngapain? Ya mah, bawa proposal. Ini orang fulus. Iya memang orang kaya itu banyak memberikan donasi. Berangkatlah rombongan ustadz ini. Sudah ngobrol, ada banyak proyek kebaikan yang bisa dibantu. Terakhir orang kaya itu tanya, Syekh sebelum antum pulang ana mau tanya, ana ini kok susah tidur Syekh? Ditanya sama Syekh, antum mikirin apa kok susah tidur? Iya, anak punya proyek di Kanada, anak punya proyek di sini. Jadi di mana-mana proyek dia, sehingga dia sulit tidur. Ternyata hartanya jadi apa? Azab buat dia. Kata dia, akhirnya dikasih nasihat, lalu dikatakan, udah engkau gantung hartamu kepada Allah Azza, serahkan sama Allah Azza wa Jalla, niatkan buat akhiratmu, engkau sudah. Insya Allah engkau bisa tidur, kata dia. Akhirnya pulang nih para syekh ini lewat pasar. Di pasar itu ada kuli angkut lagi tidur beralaskan kerdus. Bantalnya itu tali jemaah. Tali yang biasa dia gunakan untuk ngikat-ngikat dia angkat itu, dia gunakan bantal disusun bulat gitu, dia tidur. Katanya syekh, ya Allah, tuh orang yang duitnya miliaran nggak bisa tidur, ini kuli angkut enak tidurnya tadi. Bayangin. Maka jangan sampai gara-gara dosa harta yang Allah berikan kepada antum nggak bermanfaat, nggak jadi rizki buat antum, bahkan jadi azab. Maka dalam sebuah hadis disebutkan dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat kami. Maka kalau antum susah usahanya atau hartanya punya banyak tapi cepat habis, kok kayaknya nggak berkah, boleh jadi karena dosa yang dikerjakan. Kemudian urusannya dipersulit. Nah, kita ini semua punya masalah jemaah. Masalah di keluarga, masalah menghadapi mertua, mungkin mertua menghadapi menantu, istri menghadapi ipar, ada banyak masalah. Suami istri juga bermasalah, anak-anaknya juga bermasalah. Cobalah, bukan cobalah, antum perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan gitu. Meninggalkan dosa-dosa.
Allah akan berikan solusi buat masalah dia. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian orang tuh berpikir rizki itu ya gaji. Oh bukan. Banyak rizki yang Allah berikan kepada kita. Dan boleh jadi yang kita dapatkan di luar gaji lebih besar. Antum tahu dikasih rizki sehat sama Allah Azza wa Jalla. Ada satu orang di Jember. Ini kata sohib, dia berobat ke Singapura. Habis 15 miliar 2 pekan di Singapura. Pulang tetap sakit. Antum bisa bayangin. 15 miliar pulang tetap sakit. Berarti antum dikasih sehat itu rizki loh dari Allah Azza wa Jalla. Nikmat. Urusannya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat ya. Masuk rumah ketemu istri, pulang ngomong sama istri, Afwan hari ini kok ana belum dapat rezeki. Kata istrinya, ahlan wa sahlan. Antum nggak bawa fulus, nggak ada urusan. Yang penting pulang ke rumah ini tetap. Jangan ke rumah yang lainnya gitu. Artinya urusannya jadi mudah, masya Allah. Itu dengan meninggalkan dosa. Ketika urusan antum dipersulit, antum lihat kita ini banyak dosa. Dan tanda cinta Allah kepada hambanya itu dikasih bala supaya kita balik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian biasanya orang yang banyak berbuat dosa itu akan merasakan kengerian, kesepian, ketidaknyamanan di dalam dadanya. Suntuk, galau, gundah gulana, dosa. Antum kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ingat dosa itu melahirkan dosa. Jangan merasa aman dengan dosa yang kita lakukan karena kita tahu ilmunya. Aku nggak mungkin menikahkanmu dengan aku karena aku Nasrani dan kau Muslim. Secara hukum agama boleh Muslim menikahi ahlul kitab. Tapi perempuan ini katakan nggak mungkin, Bapak. Apa kata laki-laki ini? Idzan atanassar. Kalau gitu aku masuk Nasrani. Na'udzubillah. Dan betul. Dia menikah. Dan diceritakan di situ, entah dia sudah menghubungi istri apa belum, dia sempat naik ke atas rumahnya, terjatuh dari loteng dan mati. Na'udzubillah. Tadi dosa melahirkan dosa. Jangan pernah antum meremehkan dosa, mengatakan aku nanti akan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang keluar dari rumahnya dalam kondisi berdiri, masuk ke rumahnya dalam kondisi rebahan, mati. Kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Dan di antara dampak dosa, ini yang terakhir ya. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab sebentar lagi. Yang dirasakan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Kita melihat kondisi saudara-saudara kita di Gaza. Berapa puluh ribu yang mati. Mereka dibantai, mereka dibunuh di tengah-tengah umat Islam. Antum bisa bayangin ya. Kalau ada di tengah sini saudara kita dibantai sama orang kafir, lalu kita yang semua di sini cuma bisa nonton dan melihat. Kenapa itu terjadi? Itu dampak dosa. Kehinaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa raditum biz-zar' wa akhadtum adhnabal baqar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu." Apabila sistem jual beli kalian ina itu salah satu model jual beli riba tapi terselubung. Artinya orang itu masih takut sama Allah, melakukan riba sembunyi-sembunyi gitu.
Dia pakai hila supaya nggak ketahuan kalau ini riba. Masih sembunyi-sembunyi. Ada rasa takut dia. Tapi kalau sistem jual beli kalian sudah seperti itu, sedangkan kita melihat sekarang riba merajalela dan umat Islam merasa nggak apa-apa, nggak masalah. Berapa persen cuma. Dan kalian sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan dunia kalian, dengan peternakan kalian, dan kalian meninggalkan mau minta pertolongan kepada PBB, ya. Oh, bukankah mereka negara-negara yang bisa membantu? Allah yang bisa membantu. Tapi kita nggak kembali kepada Allah. Maka ahibati fillah, berusahalah membantu saudara-saudara kita menjaga negeri kita. Negeri kita ini yang jaga bukan hanya TNI dan kepolisian. Ketika ada gempa, apa yang bisa dilakukan oleh tentara Indonesia? Megangin. Ketika terjadi tsunami, apa yang bisa dilakukan? Nggak ada. Semuanya kabur karena mereka tahu mereka tidak mampu menghadapi azab Allah Azza wa Jalla. Nggak mampu. Ketika terjadi gempa, kemudian ada pengumuman tsunami, yang bisa dilakukan hanya pengumuman. Semua warga merapat ke gunung atau lari menjauh dari pantai. Itu yang bisa dilakukan. Di Amerika, ketika terjadi badai, apa yang bisa dilakukan oleh tentara Amerika? Memberikan pengumuman saja. Mengatakan semuanya meninggalkan rumahnya. Bas. Karena kita tahu ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Ada Allah Jalla Jalaluh. Kalau Allah murka, nggak ada yang bisa menghadapi. Makanya kalau kita baca berkaitan dengan COVID kemarin, jamaah, seluruh dunia lumpuh. Bandara-bandara tutup. Pasar-pasar tutup. Masjid pun tutup. Apa sih yang dihadapin mereka? Virus yang nggak bisa dilihat dengan mata. Virus itu nggak bisa. Virus itu nggak punya paspor. Dia masuk ke negara manapun, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai ke rumah-rumah kita. Supaya kita tahu, Allah mengatakan, i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu azabnya pedih. Allah juga mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada orang-orang itu Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha pengampun. Sampaikan kepada mereka. Tapi kasih tahu juga mereka, wa anna azabi huwal azabul alim. Azabku itu pedih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mungkin kita masuk ke saya tanya jawab. Naam, tafadhal. Jazakumullah khairan Ustaz Syafiq atas materi dan nasihat yang disampaikan. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat yang banyak dari nasihat yang beliau sampaikan. Izin kami mengulangi peraturan pertanyaan. Bagi peserta daurah yang ingin memberikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan melalui lembar kertas. Dan untuk menanya langsung, bisa mengantri untuk bertanya melalui WhatsApp Radio Madinah di nomor 0812 222 00937. Kami ulang 0812 222 00937. Dengan mengirim pesan dengan kata mau tanya Ustaz, dengan menyertakan nama untuk dipanggil oleh panitia nantinya. Kemudian izin kami bertanya pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya seorang pelaku maksiat. Saya sadar, tetapi saya sampai sekarang belum berhenti. Sampai saya merasa maksiat yang saya lakukan seperti biasa saja.
Ada keinginan ingin kembali, tetapi entah saya selalu gagal. Saya sadar saya bermaksiat karena saya meninggalkan sholat. Rezeki saya menjadi seret. Yang mau saya tanyakan, cara apa Ustaz yang paling mujarab supaya saya bisa sadar? Karena saya merasa lumayan tahu agama, tetapi saya langgar. Apakah ruqyah perlu untuk saya? Dan saya merasa di posisi merasa menjadi orang munafik. Semoga Allah mengampuni saya. Barakallahu fiikum. Wa fiikum wa barak ya. Nah, mahibbatillah. Di antara yang menyebabkan orang itu terus berbuat dosa adalah lupa dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Kita diperintahkan untuk mengingat. Karena orang yang ingat dengan kematian itu akan semangat beribadah, akan segera bertobat, akan qanaah dengan kehidupan ini. Tapi ketika dia lupa dengan yang namanya kematian, ya dia berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Dan ada angan-angan untuk bertobat ada. Makanya orang yang lupa dengan kematian itu, tobatnya nanti dia berpikir. Nanti saya ada keinginan untuk bertobat. Maka nasihat ana yang pertama, antum bulatkan tekad. Dan ketahuilah bahwasanya dosa yang antum lakukan tidak akan membuat antum berbahagia. Dan dosa itu yang menyebabkan antum sulit untuk sholat. Ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, aku ini mau sholat malam, aku sudah siapkan semuanya. Kenapa aku nggak bangun? Kenapa fulan bisa bangun? Kenapa fulan bisa sholat? Kenapa aku nggak bisa? Aku sehat fisiknya seperti fulan. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dzunubuka. Engkau dibelenggu, dirantai dengan dosa-dosa. Maka tadi dosa melahirkan dosa, melahirkan dosa. Maka antum harus tekadkan untuk berhenti berbuat dosa. Dengan cara apa? Antum duduk, sesali dosa antum. Karena ada orang yang berbuat dosa karena kebiasaan, bukan karena kelezatan. Ada manusia yang sampai titik berbuat dosa bukan untuk kelezatan. Udah hilang kelezatannya dia. Tapi kenapa dia melakukan itu? Kebiasaan berbuat dosa saja. Nggak enak kalau nggak berbuat dosa. Maka sesali dosa antum. Apalagi antum mengerti agama katanya. Faham. Kemudian yang kedua, tinggalkan dosa itu segera. Nanti ana berbuat lagi, nggak ada urusan nanti. Sekarang, antum sekarang nulis pertanyaan itu, antum bulatkan tekad, ana mau berhenti berbuat dosa. Sekarang, bertekad untuk tidak mengulangi. Nanti gimana kalau ngulangin? Jangan bicara nanti. Antum belum tentu bisa keluar dari masjid ini. Kita nggak tahu jemaah, apakah kita masih punya waktu sampai besok? Tidak ada. Makanya kata Nabi SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail. Allah tuh membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat dosa di siang hari tobat. Tobat, berhenti berbuat dosa. Perkara nanti terjebak dalam dosa, nggak tahu apakah akan hidup. Yang penting malam ini antum tekad berhenti berbuat dosa. Ketika berbuat dosa di malam hari, siang hari antum tobat. Jangan nunggu malamnya lagi, enggak. Sudah berhenti berbuat dosa. Sesali. Kemudian setelah itu antum perbanyak istighfar. Antum duduk. Habis sholat duha, antum duduklah. Baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca sama artinya 100 kali antum baca. Karena dosa itu
akan membuat karat di dalam hati. Antum tahu ya, orang kalau kena penyakit jantung itu bergerak susah. Kalau dia kena serangan jantung, keringat dingin keluar dari tubuhnya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti itu pula orang yang banyak dosanya. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia kena serangan jantung, mungkin dia harus bypass, mungkin dia harus pasang ring karena ada penyumbatan, dan boleh jadi di jantung kita ada banyak penyumbatan. Maka dibersihkan dengan istighfar. Antum duduk baca istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Lalu ketahuilah bahwa setiap kali antum berbuat dosa, antum dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Hindarin tempat-tempat yang antum berbuat dosa. Kita ini kalau berbuat dosa di tempat itu, udah jangan ke sana lagi antum. Tinggalkan tempat itu. Ganti kawan, ganti sohib. Sampai ada satu cerita di Arab sana. Ada satu orang ini nggak pernah sholat ke masjidnya, dan sudah kayaknya lama dia nggak sholat. Akhirnya sama kawan-kawannya didatengin, sama jamaah masjid itu didatengin orang itu ke rumahnya, ngobrol-ngobrol, dikatakan, ayolah engkau lama nggak ke masjid, kata dia. Kata orang ini, aku ini udah berhenti sholat, aku nggak sholat sudah, kata dia, lama nggak sholat. Iya nggak apa-apa lah, ayo ke masjid, kata dia. Tapi aku nggak mau sholat ya. Iya nggak apa-apa, nggak usah sholat, engkau sudah ke masjid. Sholat maghrib waktu itu. Mereka sholat maghrib, ini orang nggak sholat ya, duduk di belakang. Dan ngomong sama kawan-kawannya, jangan disuruh sholat dia, yang nggak mau sholat. Ya sudah, yang penting dipindah dari rumahnya ke rumah Allah. Subhanallah, ketika orang pada sholat, tahu-tahu dia ambil wudhu, dia sholat. Terus ngobrol lagi lah di masjid itu sampai isya. Sampai isya kasih tahu, jangan disuruh sholat fulan ini, karena dia marah nantinya. Tahu-tahu orang sholat, dia sholat. Selesai sholat dia ngomong, ana faham sekarang, kata dia. Loh, faham apa enggak? Dulu ana kumpul sama orang-orang yang sulit ana untuk sholat, dan sekarang ana kumpul sama orang-orang yang sulit ana meninggalkan sholat. Ya gimana jamaah? Semuanya sholat, dia duduk di belakang. Ya gimana, kata dia? Kayak orang dakwah, dia akhirnya sholat. Nah, di sini orang yang suka berbuat dosa kadangkala lingkungan dia. Maka dia tinggalkan lingkungan tersebut. Kenapa disyariatkan hijrah? Agar kita menjadi lebih baik, salah satunya. Hadza wallahu a'lam.